bayi itu jangan dipakein pampers, boros. Kamu kan udah nggak kerja, apa-apa minta sama suami. Lagian nanti kulitnya iritasi. Tapi saya capek bu nyuci ompolnya terus. Saya apa-apa sendiri, nggak ada yang bantu. Ibu juga dulu kayak gitu. Wong dulu aja nggak ada pampers kok. Tapi ibu nggak pernah ngeluh tuh. Ya udah bu, saya titip adek bentar ya. Saya mau jemput kakak. Ya udah sini, tapi pampersin dulu gih. Aku nggak mau bajuku kena ompol. Lah gimana sih tadi katanya nggak boleh pakai pampers? Menyusui kok makan yang pedes, ntar asinya ikut pedes, bayinya mencret. Yang bikin asi banyak itu jamu, bukan susu. Tapi saya kalau minum susu asinya jadi kental bu. Halah, kalau kamu yang minum susunya, yang gendut ibunya, bukan anaknya. Ya ampun, bisa nggak sih nggak usah komentar? Tuh, perasaan si dedek kok gendongan terus sih? Anakku dulu pinter-pinter, nggak ada tuh yang digendong terus kayak gitu. Sampai ibuku bilangin aku, "Mbok sekali-sekali digendong, kasihan ditaruh kasur terus." Nggak apa-apa bu, kalau mau tidur aja kok digendongnya, nggak 24 jam. Mas, pijitin dong, soalnya seharian aku gendong adek nggak bobo-bobo. Iya, sini. Emang kayak gitu rasanya, nggak usah ngeluh. Dulu juga ibu gitu, gendongan terus seharian, sampai lecet malahan. Tapi ibu tahanin aja sendiri. Bapak mana ada pijit-pijit kayak gitu. Loh Nek, tadi katanya anak nenek pinter-pinter, gak ada yang digendong. Hah? Kapan nenek ngomong kayak gitu? Tuh kan nenek udah pikun. Kasihan mama loh Nek, ntar mama bisa baby blues. Kalau kita gak bisa bantu mama setelah lahiran, mending kita diam aja, gak usah berkomentar yang negatif Nek. Astagfirullah. Tuh maaf ya Pak, Ica gak sengaja. Udah, biar papa aja yang bersihin ya. Loh, kok malah anakku yang bersihin? Mana ini mamanya? Oh alah, ini udah dibantuin gendong anaknya, malah enak-enakan makan. Kamu nggak denger apa itu ada gelas pecah? Sana, kamu gantiin bersihin tuh. Masa suami kamu yang bersihin? Kok nenek malah marah-marahin mama sih? Ya ampun, kasihan banget sih mama. Udah lah Ma, emang apa salahnya sih aku bantuin istri aku? Sudah cukup mah apa yang mama lakukan selama ini. Kok malah ikutan tidur? Kalau bayi udah tidur, kamu bisa beres-beres rumah. Masak, nyuci, jemur, ngepel. Banyak loh kerjaan rumah yang belum selesai. Jangan malah ikutan tidur. Tapi kalau dikelonin kayak gini, bobonya bisa lama bu. Saya kelonin dulu sampai bobonya nyenyak bu, baru saya tinggal beres-beres. Kamu nyetrika aja laundry ya? Iya bu, saya nggak sempat nyetrika, soalnya nggak ada waktu. Kamu nyetrikanya malam aja, pas orang-orang udah pada tidur. Jadi siangnya bisa fokus ngomong anak sama ngerjain kerjaan yang lain. Tapi bu, kalau semuanya udah pada tidur, saya juga pengen tidur bu, pengen istirahat. Alah, ibu juga dulu kayak gitu, tapi nggak ngeluh tuh. Pagi itu jangan digendong terus, nanti bau tangan, nggak mau ditaruh di kasur. Iya bu, tak turuti. Ya ampun, anak nangis kok didiemin aja. Digendong kek, apa kek? Aku tahu semuanya mah, bahkan dia nggak pernah cerita sama aku. Ingat ya mah, aku ini membangun rumah tangga, bukan rumah duka. Masya Allah, bersyukurnya aku memiliki suami kayak kamu mas. Aunty bangun, udah jam 6 loh, sholat dulu. Apaan sih Ca, Aunty masih ngantuk nih. Udah jam 6, ya ampun aku kesiangan, pesawatku kan berangkat jam 7. Ya udah cepetan Aunty sholat dulu. Duh, kayaknya gak sempet Ca kalau sholat dulu, nanti Aunty ketinggalan pesawat. Aunty, jika sholat menjadi prioritas kita, maka Allah akan menjamin urusan dunia kita, dan Allah akan menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ica bisa diem gak? Aunty lagi buru-buru nih. Aunty tahu nggak, setan aja dikeluarkan dari surga karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Apalagi kalau kita tidak mau bersujud kepada Allah. Astagfirullah, iya, Aunty sholat dulu. Sebelum akhirnya pesawat itu terjatuh. Astagfirullah, Ma, itu kan pesawat yang ditumpangin sama Aunty.
Astagfirullah, iya ya Allah. Aduh, nomornya nggak aktif-aktif, nggak bisa dihubungin. Ya Allah, Aunty. Ica, Aunty pamit dulu ya. Salam sama mama, papa, dan nenek. Dah. Ya Allah, semoga Aunty selamat. Lindungilah Aunty. Ica, ini Aunty nelpon. Halo, Assalamualaikum. Sela, kamu baik-baik aja kan? Alhamdulillah kak, aku baik. Ini aku sudah sampai tujuan. Alhamdulillah, kakak kira kamu gak selamat. Soalnya tadi ada berita pesawat jatuh. Hah? Jadi pesawat yang harusnya aku tumpangin kalau tadi aku nggak ketinggalan pesawat jatuh? Ya ampun kak, aku merinding dengernya. Iya, tadi ada di berita. Masya Allah, qadarullah. Jadi sebenarnya aku ketinggalan pesawat kak, karena aku kesiangan. Dan Ica nyuruh aku sholat subuh dulu sebelum berangkat. Ya ampun kak, kalau misalnya aku nggak dengerin kata-kata Ica, mungkin aku sudah meninggal. Dalam keadaan meninggalkan sholat. Aunty, jika sholat menjadi prioritas kita, maka Allah akan menjamin urusan dunia kita. Dan Allah akan menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Nih ibu-ibu, uang 15.000 di tangan istri yang tepat. Ibu-ibu sudah habis belanja berapa hari ini? Bilang aja suaminya pelit. Emang cukup bu uang segitu? Ya kalau di tangan istri yang tepat mesti cukup lah. Jadi istri itu harus pinter-pinter ngatur uang belanja. Wow. Pasti menunya nggak bisa 4 sehat 5 sempurna. Eits, jangan salah bu. Nih contohnya, saya beli telur 2.500, mie instan 3.000, beli sawi seikat 3.000, susu 5.000. Nah, masih ada sisa 1.500 untuk ditabung bu. Emang cukup sampai malam makan itu? Ya cukup lah bu, masaknya pakai air sebaskom. Terus buahnya gimana? Oh, kalau buah mah saya tinggal petik buah mangganya Bu Ayi yang ranting pohonnya masuk ke area rumah saya. Ya ampun, kasihan banget sih tante itu. Tante, ini buat tante. Buat apa, Dek? Emang boleh anak kecil pegang uang besar? Kamu dapat uang dari mana, Dek? Dikasih suami tante. Kok bisa? Iya, soalnya Ica kemarin ketemu sama suami tante, lagi belanjain tante cantik tas kremes. Terus Ica dikasih uang. Pas Ica pulang, Ica cerita ke mama. Kata mama Ica nggak boleh terima uang suap. Ya ampun, belanjain cewek lain elit, kasih istri yang tepat uang belanja sulit. Sayang banget sih bu, anak ibu lulusan sarjana tapi nggak jadi PNS. Malah di rumah aja jadi beban suami. Coba dari dulu anak ibu ngehonor di sekolah. Pasti sekarang sudah diangkat jadi PNS kayak anak saya. Ya kan sayang? Iya loh tante, apalagi Ayi itu waktu kuliah pinter loh. Saya aja sering nyontek sama dia. Tapi malah saya yang jadi PNS. Kasihan mama, pasti mama pengen banget aku jadi PNS juga. Nenek, PNS itu apa? Penggosip nomor 1 ya? Ica, mama, ini aku ada hadiah buat mama. Selamat hari ibu ya ma. Hah? Ini kan tiket umroh. Alhamdulillah ya Allah. Tapi kamu bisa dapat uang banyak begini dari mana nak? Gak mungkin. Pasti itu hasil dari pesugihan. Itu hasil dari konten aku mah. Aku tabung untuk umrohkan mama. Masya Allah, makasih ya sayang. Maaf ya ma, aku belum bisa jadi PNS sesuai yang mama harapkan. Ya Allah nak, mama itu selalu mendoakan kamu, apapun pekerjaan kamu yang penting halal nak. Jadi IRT pun pekerjaan yang mulia sayang. Makasih ya nak. Sama-sama mah, ini semua juga berkat doa mama. Apaan sih ini? Sengaja ya pamer? Tiba-tiba kok cuacanya jadi panas kayak gini. Ayo Markona, kita pulang. Alhamdulillah, berkat kerja kerasku aku bisa ranking 2 di kelas unggulan. Semoga aja mama sama papa seneng. Mama, papa, aku ranking 2 loh di kelas unggulan. Masya Allah, anak mama pinter. Ditingkatkan lagi ya belajarnya, biar nanti bisa ranking 1. Masih hebat teman kamu yang ranking 1 dong. Padahal sama-sama makan nasi, kok kamu nggak bisa ranking 1 juga? Papa yang lain juga sama-sama makan nasi, tapi kenapa papa nggak pernah ngehargain pencapaian aku? Papa nggak boleh kayak gitu, bisa ranking 2 itu nggak mudah loh pa. Wah, Alena,
kamu sepeda baru? Iya dong, mama papa aku beliin aku sepeda baru karena ranking aku masuk 10 besar. Emang kamu ranking berapa, Alena? Ranking 10. Kamu beruntung banget sih, Alena. Emangnya kamu dapat ranking berapa, Ca? Ranking 2. Wow, Ica, kamu keren banget. Kalau aku dapat ranking 2, mungkin aku udah dibeliin iPhone 20 Pro mah. I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam Mama. sengketa. Ya Allah, panas sekali badanmu, nak. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Nasi kuning, nasi kuning. Nak, ini uang untuk kamu beli buku sekolah ya. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada anak hamba dalam menghadapi ujiannya. Mama, alhamdulillah aku lulus ujian skripsi. Bulan depan aku udah bisa ikut wisuda, Mah. Alhamdulillah ya Allah. Saya terima nikah dan kawinnya Ayu binti. Gimana saksi? Sah? Sah. Barokallah. Kau sangat berarti dan bagiku Ibu titip anak ibu ya. terganti. Tolong jaga dan bahagiakan dia. Iya, Bu. Duh, Mama sakit, Mah. Sabar ya, Nak. Atur nafasnya sambil berzikir ya. Alhamdulillah. Nak, makan dulu. Sini, si Dede biar Mama yang jagain. Iya, Mah. Sudah lama anak dan cucuku tidak main ke rumah. Sunyi sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek. Wah, cucu nenek sudah besar. Bahagia Mama sederhana sekali. Aku janji aku bakal sering main ke sini, Mah.